Tudingan ijazah palsu, dan kini Firdaus yang ternyata satu alma mater dengan dirinya juga dipertanyakan oleh sejumlah pihak terkait keabsahan pendidikannya. Apa yang dialami oleh rekan adinda saya, Firdaus Oiwobo, adalah kali kedua DPP KAI mencopot atau memecat anggotanya. Jujur bahwa kami kecewa berat dan kami merasa ditipu sebenarnya. Kalau memang itu benar bahwa terkait ijazah palsu itu. Kalau saya tidak salah dengar, katanya beliau itu kan alumni dari Ibnu Khaldun. Saya nggak tahu nih Ibnu Khaldun yang mana nih. Kalau yang di Jalan Pemuda, saya kebetulan juga jadi dosen di sana. Saya sudah konfirmasi dengan pihak yayasan, pihak kampus, yang bersangkutan tidak pernah kuliah di situ. Saya rasa kalah sama Hotman. Tetapi kalau aset, Hotman nggak ada apa-apanya sama saya. Kalau dihitung semua ya aset saya, nggak ada apa-apanya sama sekali sama saya. Gitu. Aset saya punya gunung kok. Di BSD, deket BSD Parung, saya punya gunung. Baik sahabat sekalian, ternyata pengacara yang berita acara sumpah advokatnya sudah dibekukan oleh Pengadilan Tinggi Serang Banten, yakni Firdaus Oiwobo, memiliki atau diduga memiliki ijazah palsu. Ada kemiripan atau kesamaan antara Firdaus Oiwobo dan juga Rasman Arif Nasution, yakni sama-sama diambil sumpah advokatnya pada tahun 2015, sama-sama lulusan dari satu universitas, dan juga sama-sama dibekukan berita acara sumpahnya. Dan kali ini bukan hanya Rasman yang diduga memiliki ijazah palsu, tetapi ternyata Firdaus Oiwobo pun diduga memiliki ijazah palsu. Selain itu, Firdaus Oiwobo ini juga pada beberapa kesempatan mengungkapkan bahwa ia memiliki aset yang jauh lebih besar daripada Hotman Paris Hutapea, di mana ia sendiri memiliki gunung. Entah berapa luasnya, tetapi ia akui bahwa di pinggiran kota Jakarta ia memiliki gunung. Artinya bahwa asetnya begitu besar dan luar biasa. Dan kandungan di dalam gunung tersebut adalah kandungan uranium yang memiliki nilai yang cukup besar dan bisa menghidupi ratusan ribu orang, bahkan sampai dengan sekian ratus tahun. Itu menurut ungkapan yang disampaikan oleh Firdaus Oiwobo. Dan di kesempatan lain, Firdaus mulai berpikir bahwa ketika berita acara sumpahnya sudah dibekukan, maka ia tidak lagi beracara, mau tidak mau kasus yang dihadapi Rasman Arif Nasution tidak bisa ia dampingi. Dan ia menduga bahwa pada tanggal 20 Februari nanti, saat sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman Paris Hutapea terhadap Rasman Arif Nasution, disitulah mungkin atau kemungkinan besar dugaannya, ketakutannya adalah Rasman Arif Nasution bakal ditetapkan sebagai tersangka dan mungkin sudah bisa ditahan. Inilah kira-kira dugaan atau analisa dari Firdaus Oiwobo tersebut. Dan untuk menyikapi atau menanggapi kegilaan ya dari Firdaus Oiwobo, di sini banyak sekali netizen yang akan berkomentar terkait dengan statement-statement gila yang disampaikan oleh Firdaus Oiwobo. Tudingan ijazah palsu, dan kini Firdaus yang ternyata satu alma mater dengan dirinya juga dipertanyakan oleh sejumlah pihak terkait keabsahan pendidikannya. Apa yang dialami oleh rekan adinda saya, Firdaus Oiwobo, adalah kali kedua DPP KAI mencopot atau memecat anggotanya tanpa melalui Dewan Kehormatan Advokat. Apakah kalian tidak belajar dari kasus saya? Kalian memberhentikan saya tanpa saya ditanya, padahal saya adalah Vice President DPP Kongres, ditunjuk berdasarkan hasil formatur Kongres di Malang 2019-2024. Dan saya yang kalian bilang sampah, ternyata dipungut oleh DPM Pradi Bersatu. Dan hari ini, alhamdulillah, Allah yang Maha Kaya dan Maha Melindungi dan memuliakan, saya alhamdulillah masih ada acara dan
insya Allah akan menjadi lentera dalam ruang-ruang gelap di mana diduga ada kejahatan pelaku-pelaku hukum, termasuk kita duga dari oknum-oknum orang-orang yang melebarkan dirinya pengurus organisasi advokat tapi berpikiran kotor, jorok, takut disaingi dan iri dengki kepada kader-kader lawyer anggota yang melebihi ya kemampuan dan keterkenalan dari diri mereka di dalam. Saya kalau salah bicara, ketua umum, sekjen, waketum WA saya, bang, begini ya bang, saya diperiksa etik, kita nyaman di dalam. Kalau dulu dugaannya ada entah. Jujur bahwa kami kecewa berat dan kami merasa ditipu sebenarnya. Kalau memang itu benar bahwa terkait ijazah palsu itu. Kalau saya tidak salah dengar, katanya beliau itu kan alumni dari Ibnu Khaldun. Saya nggak tahu nih Ibnu Khaldun yang mana nih. Kalau yang di Jalan Pemuda, saya kebetulan juga jadi dosen di sana. Saya sudah konfirmasi dengan pihak yayasan, pihak kampus yang bersangkutan tidak pernah kuliah di situ. Nah, jadi kalau benar itu terjadi, wah ini luar biasa ini. Dia berani berkoar-koar di ruang. Ada sebuah sikap yang tidak terpuji, yang seolah-olah diduga menipu kami dari KAI maupun juga menipu pihak kampus tertentu yang seolah-olah yang bersangkutan adalah alumni dari kampus ini. Ya kita berharap saja mudah-mudahan ya kebenaran terkait dengan dia memiliki ijazah sarjana hukum itu ada. Tapi kalau tidak ada, ini luar biasa sekali. Ini betul-betul, aduh, gimana ya? Kita mau ngomong apa lagi nih? Jadi ya saya kira Bung Firdaus supaya jangan adu di antara kita. Kalau memang tuh ada teman-teman media yang datangi Anda, tunjukin saja. You punya ijazah, ini S1 saya nih, ini S2 saya nih, ini S3 saya nih, S1 dari kampus ini, S2 dari kampus ini, S3 dari kampus ini. Silakan teman-teman media, silakan pergi cek di kampus masing-masing. Saya terdaftar atau tidak di kampus itu. Nah, gitu baru jantel. Kalau enggak, janganlah, kasihan. Ini udah tipu banyak orang tuh. Ini bisa pidana juga ini. Kalau ternyata begini caranya, kami juga dari KAI juga pasti bersikap. Kami pasti lapor. Ini nipu kami ini. Dan itu tidak bagus. Dari nipu itu kemudian hasilnya kami dinilai tidak bagus, dinilai kurang begitu teliti, kurang begitu hati-hati dalam menerima rekan-rekan yang mau menjadi advokat di Kongres Advokat Indonesia. Tanggal 20 ini takutnya rekan saya, klien saya Rasman Adi Nasution ditahan. Katanya nggak takut, kemarin teriak-teriak nggak takut masuk penjara, nggak takut ditahan. Gimana sih sekarang kok jadi takut? Kagak usah takut-takut kata gua mah. Kalau misalkan toh ditahan, kan situ banyak duit, ya kan? Pasti tahanan juga nggak akan berat-berat amat kok. Apalagi kan situ pembelanya punya gunung tuan. Apa manfaatnya tuh gunung? Oke, saya rasa kalah sama Hotman. Tetapi kalau aset, Hotman nggak ada apa-apanya sama saya. Kalau dihitung semua ya aset saya, nggak ada apa-apanya sama sekali sama saya. Gitu. Aset saya punya gunung kok. Di BSD, deket BSD Parung, saya punya gunung. Iya. Saya punya gunung, saya punya tanah beberapa hektar di Jakarta Selatan. Saya punya tanah di Tangerang berapa hektar. Di kampung saya berapa puluh hektar saya punya. Jadi kalau aset saya nggak kalah sama Hotman. Kami punya gunung, sekarang ini 2 juta metrik ton di dalamnya uranium. Ya, Gunung Parasultan di Dompup, PT Onto. Ya, 2 juta metrik ton bisa untuk menghidupi masyarakat dunia 1000 tahun. Bisa bayangkan. Kemarin Nikita Mirzani, waktu di sidang dia robek gitu kan di depan. Nikita Mirzani itu kan hanya mendekati kan, bukan seperti yang lo lakuin gitu loh. Toh Nikita Mirzani juga orang sipil yang nggak paham itu. Kalau lu kan sebagai pengacara kan lu udah paham itu. Harusnya nggak boleh seperti itu. Tapi kan lu lakuin. Ntar lu bilangnya bukan lo ya gitu. Lo dinaikin. Gue nggak tahu siapa yang naikin gue gitu. Ngeri. Gue cucu sultan yang punya negara beda status. Negara aja. Lu mah semua lu borong anjir. Kemarin ngaku presiden artis.
Ngaku alumni pencak silat lah, taekwondo lah. Kemarin juga ngakunya mantan vokalis band Stinky. Sekarang ngaku cucu sultan anjir. Sultan mana? Sultan Demit. Sultan mah nggak naik di atas meja, goblok. Tolong kepada pihak RSJ terdekat segera diamankan. Karena ini sudah kelewat batas sih. Udah nggak tertolong lagi. Gue punya gunung, Pak. Gue punya gunung, Pak. Serius, di dekat Jakarta. Gue punya gunung, Pak. Gue sendiri ambil batu, susun sampai gunung setinggi itu. Gue sendiri ambil kerikil-kerikil, pasir-pasir, membangun gunung sendiri sampai saya sendiri pergi cari-cari ular, cari-cari binatang yang ada di gunung itu. Sendiri pergi tangkap babi, sendiri pergi cari kambing, sampai hewan-hewan buas, sampai kobra-kobra semua tuh, Pak. Saya sendiri simpan di gunung, Pak. Hebat tuh saya, Pak. Terus saya tuh beranjat, saya kaget. Saya sudah di atas meja tuh saya kaget, Pak. Waktu di kantor pengadilan tuh saya kaget. Mungkin ada orang angkat banting saya di atas meja. Aduh, tolong. Dia punya diri melebihkan Tuhan, besti. It's magic, so. Hah? Punya gunung? Itu ada SG-nya nggak tuh? Surat gunung. Kalau punya gunung mah dari kecil udah jadi anak mapala tuh. Mahasiswa pencinta alam. Udah itu katanya dalamnya ada uranium. Wih, itu mah bisa bangkitin Iron Man. Luar biasa. Ada gunungnya, keren. Ninja Hattori mendaki gunung. Ada aja nih. Udah itu katanya bisa menghidupi manusia selama 1000 tahun. Waduh, kalau 1000 tahun lagi saya harus melihat manusia naik meja mah ogah gua. Sorry Om. Tapi kalau bisa gunungnya di sebelah mana Om? Mau cek di Google Map. Gue pengen main para layang. Punya gunung, sekarang ini 2 juta metrik ton di dalamnya uranium. Ya. Ini sebenarnya lagi mimpi siapa ya? Kalau biasanya mimpi basah, ya mimpi basah aja gitu. Tapi jangan terlalu becek juga gitu. Hidup memang jangan terlalu serius. Hidup memang harus dibawa bercanda. Tapi tidak sebercanda itu juga, keles. Uranium cuy. Kagak salah tuh. Kalah kayaknya Vladimir Putin sama lu. Kayaknya Coda kebanyakan keselak sate bagong nih kayaknya. Ya bukannya kenapa-napa. Coda punya gunung aja gua aneh liatnya. Ya bukannya kenapa-napa juga nih. Ngopi aja kemarin masih ngutang sama Cok Esi. Ngudut aja masih ngeteng. Nah sok-sokan ngerasa punya gunung. Kagak salah tuh. Apalagi gunungnya ada uranium. Gile, serius nih? Kalau beneran ada uraniumnya, curiga besok nih perwakilan dari negara Wakanda datang ke negara Indonesia buat ketemu sama Coda. Iya. Ayo wae Coda mah. Entah kenapa ya, gue nggak denger Coda ngerasa punya gunung, ngerasa punya uranium aja, ambian gue mendadak umat. Bukannya kenapa-napa nih. Gue mendadak khawatir karena Coda ngebacot merasa punya uranium. Ntar mendadak Kapten Amerika, Iron Man, sama Black Panther mendadak mengunjungi Indonesia. Kagak mau kalah dengan Erdogan. Iya. Masalah saya naik ke bangku sampai saat sekarang, saya ini nggak tahu nih siapa yang naikkan saya ke meja. Emang magic bang, magic ya. Udah, bukan realita, bukan apa, tapi bener-bener magic. Udah, itu aja yang abang percaya. Karena abang nggak tahu kok bisa berdiri di atas meja sidang. Itu magic, sulap.
Pak Tarno yang nyulap. Serius. Bantu kemarin sama Master Limbat di belakangnya. Magic bang, magic ya. Kok bisa nggak tahu sih? Tapi nggak apa-apa bang. Dari ketidaktahuan abang naik ke meja sidang, berarti apa yang dilakukan sama abang semuanya ya terkait dengan apapun itu berarti ada magicnya. Magic bang. Coba abang telepon Pak Tarno sama Master Limbat. Kenapa bisa sampai menghipnotis abang kemarin tuh sehingga naik meja sidang? Be smart. Rasman dia sebagai terdakwa, jadi delik biasa, ya wajar kalau dilaporkan. Tapi kalau yang pengecara itu ada kode etik, cukup dengan dipecat udah selesai, nggak perlu dipidanakan. Kayak contoh hakim ada kesalahan, kode etik, masa dipidanain lagi? Nah, saling menghargai, ya menurut saya seperti itu. Halo, saksikan Catatan Demokrasi tiap hari Selasa jam 8 malam di TV One nomor 1. Terima kasih banyak, saya Dr. Kandidat Muhammad Firdaus Oyobo SMH, CFLS, CLC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Bambang SS, Ketua Umum Sesi. Jadi saya menanggapi ucapan Bung. Bung mengatakan adalah sebuah berlian. Sebuah berlian yang direbut orang. Itu benar Bung, ya. Tapi Bung cuma ingin saya ngasih masukan, ya. Tidak perlu menjadi berlian hanya dilihat kilauannya sama orang. Kalau saya, ini R. Bambang SS, saya ingin menjadi tetes air, tapi bermanfaat bagi orang banyak. Maaf Bung, ya. Jadi ucapan mulutmu adalah harimau. Salam, Bravo. Hotman, belajar dulu ilmu hukum. Kau kuliah di mana, Hotman Paris? Bang, maaf nih bang ya. Kok aneh cek database ente di PP Dikti kagak ada itu sarjana hukumnya. Bang, ente sekolah di mana bang? Gue punya gunung, boleh disurvei bareng-bareng. Ada gunung gue. Kalau lu tahu gunung Ini orangnya halu apa bagaimana sih? Kalau emang dia orang kaya terus punya gunung, dia kagak akan marah-marah kalau misalkan dipecat jadi pengacara. Toh orang kaya nggak akan butuh pekerjaan lagi. Katanya kaya, masa dipecat jadi pengacara aja sampai ngambek-ngambek? Kagak usah kerja lagi, kan lu punya gunung tuh. Gunung apa namanya? Gunung Sindur apa gunung apa? Iya kan, kagak usah kerja lagi, mending dijual tuh satu meternya kata lu kan 5 juta. Nah, kagak usah kerja lagi, ngapain kerja, orang udah kaya kok. Ngapain marah-marah dipecat jadi pengacara? Firdaus Oyobo ini adalah bukan mahasiswa fakultas. Baru-baru ini Universitas Ibnu Chaldun mengeluarkan pernyataan bahwa Firdaus Oyobo bukanlah lulusan hukum di kampus mereka. Ini sepertinya identik ya guys dengan kasusnya Rasman Arif Nasution, di mana Rasman kan sempat diduga menggunakan ijazah hukum palsu bahkan di kampus yang sama. Kita semua tahu ya guys bahwa di dunia hukum itu keabsahan ijazah sangatlah penting. Dan sebagai seseorang yang menempuh pendidikan hukum bertahun-tahun, saya merasa sangat miris ya ketika mendengar seseorang yang menggunakan ijazah yang meragukan namun menjadi advokat. Dan kini muncul lagi dugaan yang sama terhadap pengacaranya Rasman, Firdaus Oyobo. Ini membuat saya bertanya-tanya nih, ada apakah dengan verifikasi ijazah di Indonesia? Apakah organisasi advokat di Indonesia itu tidak memiliki sistem verifikasi yang jelas untuk dapat mengecek keabsahan ijazah para anggotanya? Saya juga ingin mengingatkan kembali guys, bahwa pada tahun 2022, kasus Rasman terkait dugaan ijazah hukum palsu dari kampus yang sama, yaitu Universitas Ibnu Chaldun, sudah berstatus tersangka meskipun akhirnya dihentikan dengan SP3. Namun dengan adanya fakta baru terkait dugaan penggunaan ijazah palsu kembali oleh Firdaus Oyobo guys, kita patut menduga adanya sindikat pembuatan ijazah palsu yang mencatut nama Universitas Ibnu Chaldun. Oleh karena itu, saya sebagai masyarakat meminta kepada pihak kepolisian Republik Indonesia untuk kembali melakukan penyelidikan lebih lanjut
dan memastikan bahwa keabsahan ijazah yang digunakan oleh para pengacara ini benar-benar sah. Kami sebagai masyarakat tentunya berhak tahu siapa yang benar-benar layak menjadi bagian dari profesi ini. Hotman Paris itu gak ada apa-apanya sama saya. Kecil sama saya. Ya, bagaikan. Bro, ini saran dan advice dari gua. Kalau lu memang benar-benar memiliki ilmu hukum yang mumpuni, sebaiknya buat surat resmi ke kantor hukum Hotman Paris, ajak yang bersangkutan berdebat. Di mana? Di TV One. Biar masyarakat yang mengetahui siapa yang menguasai hukum. Lu apa Hotman Paris? Tembuskan surat itu ke instansi terkait yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Perlu lu ketahui bro, tong kosong nyaring bunyinya, air beriak tanda tidak dalam. Pesan gua buat lu bro, pikirkan dulu apa yang ingin lu sampaikan. Tetapi jangan dikeluarkan semua yang ada di dalam akal pikiran lu, karena belum tentu benar seluruhnya. Ingat, kerbau itu yang dipegang talinya, tetapi manusia yang dipegang bicaranya. Seseorang yang memiliki ilmu tinggi dan memahami bahwa dia pandai apabila perkataan dan perbuatannya menjadi panutan bagi banyak orang. Oke? Terima kasih ya bro. Salam buat lu. Semoga sukses. Oke? Muhammad Firdaus Oyobo SMH CFLS CCMK didampingi. Banyak juga gelarmu ya bang. Sampai Bang Rasman senyum-senyum sendiri pas konferensi pers abang menyebutkan nama. Bang, abang sudah dipecat dari organisasi Kongres Advokat Indonesia. Ditambah lagi, abang sudah dibekukan berita acara sumpahmu. Jadi percuma abang press conference di media untuk pindah organisasi dan jadi ketua organisasi, sementara syaratmu jadi advokat itu sudah dibekukan. Jadi kau tidak bisa bersidang di seluruh pengadilan negeri Indonesia. Begitu juga dengan Bang Rasman. Jadi jangan bawa-bawa lagi nama kalian itu sebagai pengacara, karena berita acara sumpah SK berita acara sumpah kalian sebagai pengacara itu sudah dibekukan oleh Pengadilan Tinggi Banten dan Ambon. Selamat menikmati, jangan tong kosong nyaring bunyinya. Akibatnya seperti ini, kena dampaknya sudah jadi bahan laporan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dipecat dari organisasi, dibekukan berita acara sumpahnya syarat untuk jadi pengacara. Karena jadi abang nggak boleh bawa-bawa saya sebagai pengacara ingin mencari keadilan, nggak boleh lagi. Karena abang sudah dibekukan berita acara sumpahnya, bukan sebagai pengacara lagi. Jadi paham kan bang? Makanya bang, gelar yang tinggi harus dibarengi dengan etika yang tinggi juga. Dan harus berbicara jangan asal bunyi, jangan asbum. Jadinya tong kosong nyaring bunyinya, gitu loh bang. Oke, bekerja itu pakai otak untuk jadi pengacara, bukan otot dan emosi. Oke bang, selamat menikmati. Bye. Gambar video proses naiknya abang ke atas meja, tolong kasih. Ada kasus yang sangat viral, saya yakin teman-teman tahu ini kasus. Dari kasus ini muncul pertanyaan. Pertanyaannya, siapa yang menaikkan saya ke atas meja? Sampai sekarang netizen tidak tahu. Mungkin video ini menjawab dari pertanyaan itu. Dan kedatangan saya ke DPR ini, saya latihan menjadi anggota DPR RI Komisi 3. Kalau menurut saya ya, tidak perlu latihan. Kan pendidikan sudah tinggi, kan orang yang berpendidikan. Terus pengalaman tuh sudah luas gitu loh ya kan.
Jadi mau jadi ketua MA hanya untuk latihan memecat-mecat, nggak usah latihan, tinggal dipecat, kan begitu kan. Nah terus ada di depan kantor DPR MPR latihan juga gitu loh. Nah ini kan abang tuh sudah punya pendidikan tinggi gitu loh. Nah hanya ikut partai mana, partai pendukung gitu, menjadi anggota DPR MPR komisi berapa itu ya, komisi 3 itu gitu loh. Hanya gitu aja, tidak usah latihan-latihan. Jadi kayak orang apa namanya, mau jadi apa gitu, mau jadi ABRI latihan gitu loh, atau rescue gitu, nggak usah gitu. Jadi ada partai pendukung, karena abang sudah pendidikan tinggi dan pengalaman luas, sudah cocok, sudah ada kategori dan persyaratannya tuh komplit. Nah kira-kira begitu ya netizen ya, dari saya ya netizen ya. Ada yang lagi viral, kesemerautan yang terjadi di peradilan Jakarta Utara. Walaupun kesemerautan itu setiap saat terjadi di ruang peradilan Indonesia. Di Bekasi pernah ada yang telanjang, bapak seorang terponis, ya, dikenal dengan Papariko, Alex Papariko. Di mana marwahnya itu? Yang mau saya tanggapi adalah Saudara Firdaus yang naik ke meja itu diberhentikan oleh organisasi yang menaunginya. Ya. Tanpa proses adanya pengaduan dan pemeriksaan. Saya mendengarkan statement dari petinggi organisasi tersebut di media cumi-cumi.com. Yang pertama disampaikan, alasan dicabut dan dipecatnya Saudara Firdaus Wibowo, sarjana hukum, karena komplain publik, karena keluhan masyarakat. Keluhan masyarakat. Dan saya yakin ini bodoh. Gitu. Yang pertama, mana literatur hukum bahwa hukum itu tunduk dan taat pada komplain publik? Sebagai senior tuh, Anda harus terangkan ya, minta tolong ya. Yang kedua, Anda semua menyepakati dalam Code of Conduct of Ethics internal, tanda tangani sepakati, proses seseorang itu ada pengaduan dan pemeriksaan. Anda harus tunduk dan taat pada aturan yang Anda sepakati sendiri. Kata mbah moyangnya, pencipta asas legalitas, kata mbah moyangnya seluruh sarjana hukum di dunia ini, mengatakan agen dalam melakukan penegakan hukum dilarang untuk melanggar hukum. Siapa itu? Mbah moyang itu. Gurunya Johann Richter Anselm von Purbach. Namanya Wilhelm Ludwig von Grolman. Saya tahu di Indonesia ini nggak ada yang tahu bukunya itu. Gitu. Jadi kalau seperti ini, besok-besok saya sarankan nggak usah buat PKPA. PKPA itu berdasarkan publik aja. Karena orang dipecat berdasarkan publik, diberhentikan berdasarkan publik juga. Orang diberhentikan karena publik, diangkat pun harus keinginan publik. Sarjana hukum bukan begitu, ngapain kuliah lagi? Semua publik aja penilaiannya.
ngaco jadinya kan. Ini ada dibaca ini Pak. De wetten boeken wetten en verorderen benevens de grondwet van de Republiek Indonesië. Yang tebal gini nih. Ini yang ngaconya di dunia, di negara kita ini. Ya, ini mau dicabut lagi bahasnya nih, akan jadi jurisprudensi. Oke? Akan menjadi jurisprudensi. Kalau BAS itu dicabut, akan menjadi jurisprudensi baru. Besok-besok ada ratusan pengacara yang akan dicabut. Perhatikan saya, ini pengacara harus fokus ini. Jangan karena ketidaksukaan Anda apa yang dilakukan, lalu Anda mendukung itu. Ini bahaya sebenarnya. Jangan coba-coba. Ya, ini ke depan. Negara harus memiliki tanggung jawab kepada anak-anaknya si Firdaus itu kalau dia diberhentikan. Bukan hanya kepada dirinya. Dampak dia kalau dicabut BAS-nya, ini orang psikologinya kena. Ya. Jadi negara harus hadir. Udah hadir belum negara seperti itu? Sudah seperti pengacara di luar negeri negara hadir. Di Indonesia ini pengacara nggak digaji negara. Jadi nyabut BAS itu jangan semena-mena hanya karena dia jam. Iya kita nggak suka. Prosesnya harus benar Pak. Itu mungkin saran saya kepada organisasi advokat. Yuk minta maaf saja. Karena sudah bodoh, sudah teledor, sudah menjadikan dasar pertimbangan komplain publik. Pertanyaan saya, tuh tunjukkan di mana komplainnya. Ada berapa yang komplain? Dari 287 juta jiwa masyarakat Indonesia ini, ada berapa ratus orang yang komplain, dan ada berapa ratus orang yang mendukung, dan ada berapa ratus orang yang abstain. Di situ kegagalan senior-senior menetapkan itu. Harusnya ada proses yang benar. Begitu. Sebagai sarjana hukum, apalagi senior. Ya, bukan senang istri orang. Atau sarjana hukum senang, atau apa nih? Atau, kan SH itu ada 3 ya. Ada Sionhin. Sionhin itu di Tangerang, kecap. Ngecap. Nomor 1. Yang kedua, ada Stomhond. Orang Belanda dulu sering menyebutkan ini ke orang Indonesia. Pernah disebutkan oleh almarhum saya, tapi di ALC. Dia kutip dari, dia sebut nama Muhtar Lubis. Anjing goblok. Anjing goblok, anjing-anjing yang gila-gila tuh gonggong. Makan gigit orang. Anjing gila itu gigit orang. Rabies. Diam. Cabut izin orang. Itu membuat rabies ke seseorang. Ke anak-anak orang. Yang ketiga ada sarjana hukum. Memahami tentang konsep hukum dan semangat hukum. Kalau kata Montesquieu, Del Spirit des Lois. Kenapa hukum dibuat? Kenapa hukum harus taati? Kenapa kode etik itu dibuat? Kenapa harus taat dan tunduk kepada code of etik tersebut? Jangan dibuat kode etik ditandatangani tapi nggak taati. Yang nggak taatinya petingginya sendiri. Dan itu pun pelanggaran etik. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Yamin Nasution. 6 bulan lagi pada saat setelah tahun baru. Jadi Wait a minute. 6 bulan lalu setelah tahun baru. Ini Coda konsepnya biji manis sih. Lu pakai kalender apaan sebenarnya? Lu cara ngitungnya biji mana nih? 6 bulan lalu setelah tahun baru. Nah bulan ini aja baru Februari Coda. Tahun baru sebulan yang lalu lah kurang lebih.
6 bulannya dari mana? Ini konsep gimana sih? Kok mendadak migrain? Ini berasa kaki sama kepala jadi misah. Ini yang stres siapa ini sebenarnya sih? Mumet ndasku coda. Masalah saya naik ke bangku sampai saat sekarang, saya ini nggak tahu nih siapa yang naikkan saya ke meja. Saya sudah bilang kafir saya kalau saya tahu. Ini buat siapapun lu yang udah naikin Firdaus ke atas meja, mending sekarang ngaku nggak? Kasihan itu dia nyariin, Cok. Jangan sampai dia nanti buka CCTV tuh. Sumpah gue nggak ngerti sama jalan pikiran si Firdaus ini kayak gimana. Ya lu bayangin aja, lu sendiri yang naik ke atas meja dan lu bilang lu nggak sadar. Dan lu malah nanya siapa yang naikin gue ke atas meja. Hey, terus misalkan nih ada orang lagi digerebek di rumah janda, terus dia bilang, maaf Pak, aku tidak sadar, tiba-tiba aku berada di rumah janda. Ya udah kalau gitu, gue bantu cek CCTV-nya aja ya. Nih, kita cek bareng-bareng guys. Sebentar, kita ulang lagi, tapi dengan tayangan lambat ya. Kok gue tadi ngeliat kayak ada tangan-tangan gitu loh, ya nggak sih? Kayak ada tangan. Sebentar, kita ulang lagi. Kai, kamu lihat tangan nggak di sana? Oh my god, ternyata beneran ada yang ngedorong gitu loh guys, ada tangan gitu loh. Melihat Rasman Arif Nasution dan juga Firdaus Wibowo keliling ke beberapa lembaga negara, baik itu MA, KY, dan bahkan kalau tidak salah itu juga ke DPR RI. Menurut hemat saya sebagai pribadi, baik sebagai praktisi hukum, hal ini bisa semakin membuat riuh suasana, semakin rumit polemik ini. Kenapa? Saya sih sebenarnya mencoba untuk melihat videonya yang lebih utuh dari video sebelumnya. Saya mencoba untuk mencari, ternyata setelah saya melihat parah loh. Parah, karena kenapa? Rasman Arif Nasution ini teriak-teriak di dalam persidangan itu menuduh hakim koruptor. Ini luar biasa merendahkan martabat hakim loh. Hakim itu dalam persidangan terhormat loh. Hakim itu yang mulia terhormat loh. Dan harus kita hormati. Bukan karena personalnya, tapi karena jabatannya atau karena statusnya sebagai hakim. Mungkin benar ada 1, 2, 3, bahkan 4 hakim atau oknum hakim yang melakukan tindakan suap atau menerima suap atau bahkan korupsi. Mungkin ada. Tapi kemudian tidak bisa digeneralisir bahwa mengatakan hakim koruptor. Karena hakim itu status, bukan pribadi. Hakim itu status, bukan pribadi. Sedangkan korupsi itu pribadi. Jadi yang saya lihat itu luar biasa, jujur saya kaget loh. Kenapa? Seolah Rasman Arif dan Firdaus Wibowo ini tidak pernah melihat ada contempt of court di dalam beracara. Dan bahkan menurut hemat saya, kalau hakim-hakim ini mau, tindakan mereka ini bisa dipidana. Pasal 218 itu kalau nggak salah di ayat ketiga, itu memberikan ruang pidana terhadap perilaku-perilaku advokat yang atau penegak hukum di ruang sidang yang menyampingkan contempt of court itu tadi. Di lain sisi, perilaku mereka baik Rasman Arif Nasution dan Firdaus Wibowo yang keliling ke beberapa lembaga negara dan bahkan teriak-teriak di depan kantor atau gedung Mahkamah Agung, ini menurut hemat saya bisa memancing kemarahan para hakim di negeri ini. Coba bayangkan kalau semisal nanti para hakim ini memberikan reaksi semisal meminta Mahkamah Agung untuk mencabut berita acara sumpahnya. Kan yang dirugikan kan Rasman dan Firdaus sendiri. Makanya menurut hemat saya hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam memberikan statement. Bagaimana coba kalau seandainya semisal busnya dicabut? Di lain yang berbeda, di sisi yang berbeda, mestinya ada tindakan yang bisa memberikan efek jera terhadap perilaku-perilaku yang menyampingkan adab etika atau istilahnya contempt of court itu.
terhadap perilaku-perilaku khususnya praktisi hukum, baik itu lawyer dan lain sebagainya. Kalau hanya pemecatan dari organisasi advokat, Rasman Arif Nasution itu pernah dipecat oleh salah satu organisasi advokat, dan sekarang si Firdaus juga dipecat secara tidak hormat oleh organisasi advokat. Apakah kemudian bisa memberikan efek jera? Ternyata kan tidak. Mestinya menurut hemat saya perlu ada tindakan yang bisa memberikan efek jera dan juga pembelajaran buat advokat-advokat yang lain untuk tidak bertindak semena-mena di ruang persidangan, bahwa ada etika, ada tata cara, ada mekanisme yang harus dipegang dalam beracara di ruang sidang. Semisal pencabutan berita acara sumpah misal. Karena kalau itu terjadi, maka ini akan memberikan efek jera luar biasa dan bahkan menjadi pelajaran buat advokat-advokat yang lain untuk tidak bertindak semena-mena. Kalau hanya pencabutan dari organisasi tertentu semisal, itu tidak akan memberikan dampak apa-apa. Bahkan menurut hemat saya, ini malah menjadikan mainan gitu loh. Bisa melompat ke organisasi lain, ke organ yang lain. Akhirnya apa? Seterusnya dia seenaknya, tidak memberikan efek jera apa-apa. Makanya menurut hemat saya perlu ada tindakan tegas. Kalau perlu dibentuk semacam wadah khusus dalam profesi advokat ini yang sekiranya bisa merekomendasikan pencabutan berita acara sumpah terhadap advokat-advokat yang mengabaikan etika seperti itu. Semisal memberikan rekomendasi pencabutan bas ke Mahkamah Agung semisal. Itu menurut hemat saya. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin mengomentarinya, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.